Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih sudah konfirmasi ya. Jadi kita sudah diminta sama Pak Winang ya, bahwa sudah selesai jam 21.45 ya. Jadi saya usahakan perkuliahan ini selesai jam 22.10 ya, tapi ya mungkin paling malam 22 lebih 20 ya. Karena memang survei hidrografi lanjut ini kita eh, banyak sekali kosong ya. Seperti survei kadastral di mana yang 2 minggu awal terkendala Bu saya sedang melaksanakan ibadah umroh sehingga cuti. Di 2 minggu materinya belum ada. Minggu pertama kita isi pembahasan RPS, ya. Baru minggu kedua kita kosong kalau nggak salah. Minggu ketiga kita ada materi, 3, 4 ada materi. Minggu kelima itu juga kemarin terkendala PPL, ya karena ada PPL sehingga kita nggak ada perkuliahan. Minggu keenam itu juga kosong karena apa namanya minggu apa namanya minggu awal karena cuti bersama ya, nyepi ya, sehingga memang kalau di rencana minggu pengganti itu saya sampai ngitung masih ada 3 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Namun berdasarkan diskusi saya dengan dosen koordinator bahwa masih tersisa satu materi lagi yang nanti akan saya sampaikan di minggu pengganti ya terkait sistem sonar. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kelanjutan dari materi survei hidrografi lanjut minggu ketiga, minggu keempat ya, sebelum kita melaksanakan pelaksanaan PBL ke Tanjung Piayu ya, tentang perambatan gelombang akustik ya, ini perombakan akustik yang berikutnya ya. Kita nanti akan membahas tentang gelombang suara ya, kemudian terkait perambatan gelombang suara di air ya, dan kita nanti membahas tentang salinitas dan lain sebagainya. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pembahasan terkait pengertian akustik. Kemudian yang kedua adalah terkait cepat lambat suara. Dan yang ketiga adalah akustik bawah air. Kata akustik berasal dari bahasa Yunani yang artinya akaustikos, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran pada suatu kondisi ruang yang dapat mempengaruhi bunyi. Akustik bertujuan untuk mencapai kondisi pendengaran suara yang sempurna, yaitu murni, merata, jelas, dan tidak berdengung sehingga sama seperti aslinya, bebas dari cacat dan kebisingan. Ini sumber dari Rahman tahun 2006. Faktor-faktor yang mendasari masalah akustik adalah sumber suara, perambatan suara, penerimaan suara, intensitas suara, dan frekuensi suara. Bunyi atau suara memiliki cepat rambat yang terbatas dan membutuhkan medium untuk berpindah. Cepat rambat bunyi jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambat cahaya. Karena bunyi termasuk gelombang, cepat rambat bunyi juga memenuhi persamaan cepat rambat gelombang. Jika bunyi menempuh jarak S selama selang waktu T, maka akan memenuhi hubungan V sama dengan S bagi T, di mana V adalah cepat rambat dengan satuan meter per second, S adalah jarak tempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan second. Dalam keperluan subhidrografi, suara dirambatkan melalui medium air ya, karena dalam kegiatan praktisnya kita banyak berinteraksi penggunaan peralatan survei untuk melakukan pemaruman dasar laut. Dengan cepat rambat yang berbeda-beda, bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1.224 km per jam. Di udara, bunyi merambat lebih lambat jika suhu dan tekanannya lebih rendah. Jika dibandingkan dengan cepat rambat udara, di laut kecepatan rambatnya lebih cepat 4 kali lipat dibandingkan dengan cepat rambat di udara. Hal tersebut diakibatkan partikel air laut lebih rapat dibandingkan dengan di udara yang lebih renggang. Sedangkan di darat atau zat padat lebih cepat lagi cepat rambat di laut karena berada pada padat
kerapatannya paling tinggi di antara medium yang lain ya. Sehingga kalau teman-teman dulu sering bermain apa namanya kaleng susu kental manis yang dihubungkan dengan media rambat benang benang string gitu ya, kita akan bisa mendengarkan suara lebih cepat dan lebih jernih daripada kita berbisik dengan medium udara ya. Jadi karena memang kecepatan rambatnya itu lebih cepat ketika melewati partikel yang lebih padat. Bagaimana dengan di air ya? Cepat rambat suara di air dipengaruhi oleh salinitas ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah densitas, yang ketiga adalah tekanan, dan yang keempat adalah suhu. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Salinitas. Cepat rambat bumi terhadap maaf, cepat rambat bunyi terhadap salinitas berkurang seiring kenaikan salinitas karena meningkatnya densitas. Ya, jadi cepat rambat bunyi itu berkurang ketika salinitasnya meningkat. Sehingga tiap kenaikan salinitas akan meningkatkan cepat rambat bunyi ya. Jadi berkorelasi positif ya, korelasi positif antara salinitas dengan cepat rambat bunyi. Kemudian densitas, makin rapat medium, umumnya semakin besar cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Penyebabnya adalah makin rapat medium, maka makin kuat gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel. Ya, jadi salinitas densitas terhadap cepat rambat bunyi itu korelasinya adalah positif ya. Jadi ketika cepat rambat bunyi itu akan naik jika salinitas dan densitasnya itu adalah meningkat. Sedangkan tekanan pada setiap penambahan kedalaman, maka tekanan akan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi cepat rambat bunyi ya. Jadi semakin tinggi tekanan juga korelasi positif terhadap cepat rambat bunyinya. Jadi ketika apa namanya eh, orang tanpa menggunakan pengaman telinga melakukan penyelaman ke dasar laut yang paling dalam itu akan merusak organ organ pendengaran ya. Jadi tiap satu bar itu tekanannya berapa gitu ya. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian suhu, suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Pada prinsipnya semakin tinggi suhu suatu medium, maka semakin cepat rambat bunyi dalam medium tersebut dikarenakan makin tinggi suhu, maka semakin cepat getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Akibatnya proses perpindahan getaran makin cepat ya. Jadi baik salinitas, densitas, tekanan dan suhu semakin meningkat, maka kecepatan rambat suaranya juga semakin meningkat. Nah, ini contoh Sound Velocity Profiler atau SVP ya, yang namanya AML Oceanographic. Kemarin sempat pakai ini enggak ya? Apa ya saya tanya? Rosdiana. Rosdiana, oh Rosdiana nggak ikut ngukur ya. Erik Iqbal. Ah, Erik Iqbal. Kemarin ada Sound Velocity nggak? Halo Erik. Ya, Pak. Sempat pakai Sound Velocity Profiler atau enggak? Apa? Pakai alat ini nggak waktu kemarin akuisisi di apa namanya di Piayu? Nggak tahu ya. Kemarin nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya, nggak ada. Oke. Oke. Jadi ini salah satu contoh hasilnya grip KML ya di sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri ini adalah sebuah grafik yang memberikan ilustrasi hubungan antara temperatur, salinitas, dan kecepatan suara ya pada variasi kedalaman perairan gitu ya. Jadi semakin dalam kecepatannya semakin berkurang, kemudian semakin dalam lagi dia akan semakin cepat. Jadi di 2000 meter kedalaman, 2000 feet kedalaman, dia kecepatan rabat gelombang suaranya semakin melemah.
namun setelah 2000 feet dia akan semakin meninggi. Nah, ini hampir sama dengan salinitas ya. Sa- Salinitas yang dinotasikan dan diilustrasikan dengan gambar giant ya. Jadi di suhu yang semakin tinggi salinitasnya juga akan semakin tinggi. Itu berkorelasi positif juga terhadap kecepatan merambat cahaya. Sedangkan semakin dalam suatu perairan, maka suhu perairannya juga akan semakin turun ya. Berkaitan dengan akustik bawah air, ya, pengertian dari akustik bawah air merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari pemanfaatan gelombang akustik sebagai media propagasi di bawah air. Pemanfaatan teknologi ini meliputi aplikasi penggunaan sonar di kapal selam sebagai alat untuk mendeteksi objek di bawah laut, eksplorasi, ataupun sebagai alat pertahanan di bidang militer dan alat pendeteksi bahaya atau early warning system. Propagasi akustik bawah air dapat bekerja dengan baik pada frekuensi rendah yaitu 10 sampai 15 kHz dengan kecepatan suara di air sebesar 1.500 meter per second. Kanal akustik bawah air terbagi ke dalam tiga bagian yaitu dalam laut dalam atau deep water, kemudian kedalaman sedang atau medium, serta laut dangkal atau shallow water. Akustik kelautan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut marine acoustic adalah teori tentang gelombang suara atau akustik dan perambatannya di air laut. Ya, ini contoh gelombang akustik pada survei batimetri. Jadi ini yang di gambar bagian atas itu ada tiga keterangan gambar. Yang sebelah kiri adalah transmitted signal, jadi di mana sinyal pada echo sounder dipancarkan, kemudian signal reflection, gambar pada tengah menunjukkan bahwa gelombang suara itu dipantulkan dari dasar permukaan laut, dan yang di sebelah kanan adalah received signal, di mana transducer itu pada bagian receivernya menerima hasil pemantulan dari dasar permukaan laut ya. Jadi di gambar bagian atasnya itu adalah intensitas sinyal pada transducer, jadi pada gelombang pertama itu dipancarkan dengan panjang gelombang tertentu dengan amplitudo yang sudah ada, kemudian dipancarkan, kemudian akan ada waktu tempuh mulai dari transducer dipancarkan sampai dengan dipantulkan kembali ke receiver yang ada di echo sounder ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan time for signal to return from seafloor ya. Jadi ada waktu yang diperlukan dari awal gelombang saat sinyal ini dipancarkan sampai sinyal ini diterima ya. Nah, nanti gelombangnya waktunya digunakan, kemudian cepat rambat pada medium air digunakan sehingga kita akan mendapatkan jarak antara transducer sampai ke dasar permukaan laut ya. Kemudian dibagi dua, kita akan mendapatkan kedalaman laut pada setiap titik perum ya. Karena travel sinyal yang dilalui adalah mulai dari awal dasar laut kembali lagi ke echo sounder. Persamaan akustik bawah air merupakan bentuk dari persamaan gelombang sebagai berikut ya, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan Pascal ya, kemudian C kecil adalah cepat rambat suara dalam satuan meter per second, T kecil adalah waktu dalam satuan second, dan X adalah koordinat posisi. Dan ini adalah persamaan kecepatan suara yang hanya dipengaruhi T, S, dan Z ya. Jadi persamaan empiris kecepatan suara itu bisa kita gunakan dengan menggunakan beberapa persamaan, persamaan layer, persamaan Medwin, dan persamaan McKenzie ya. Kalau parameter yang kita ketahui adalah suhu ya, salinitas ya, dan nilai Z-nya ya. Di mana C cepat rambatnya diperoleh jika kita menggunakan persamaan empiris Leray adalah 1492,9 ditambah 3 kali T min 10 kurung tutup kurangi 6 pangkat 10 min 3 dikali T min 10
yang ditutup kurung kuadrat tambah 1,2 kali S min 35 kurung tutup kurangi 10 pangkat min 2 kali T min 18 kali S min 35 tambah Z per 61 ya. Gitu juga untuk persamaan Medwin dan Mackenzie itu bisa teman-teman perhatikan pada persamaan ini ya. Nah, catatannya ini adalah persamaan kecepatan suara jika parameter T, S, dan Z kecil itu diketahui. Absorpsi. Selama proses transmisi dari transducer, gelombang akustik yang merambat memungkinkan untuk hilang yang disebut absorpsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ilustrasi yang tadi saya perlihatkan. Di sini nilai amplitudonya semakin kecil dan eh, dari mulai gelombang itu dipancarkan pada transducer, kemudian diterima oleh receiver. Absorpsi bergantung pada banyak hal, antara lain suhu, salinitas, pH atau kadar keasaman, kedalaman, dan frekuensi. Absorpsi di laut lebih tinggi daripada di air tawar, dan besaran koefisien atenuasi di laut terbuka meningkat 20 Hz sampai dengan 300 kHz. Ketergantungan koefisien atenuasi pada frekuensi yang sangat kompleks menunjukkan bahwa pada berbagai kanal frekuensi yang berbeda terjadi proses yang berbeda-berbeda pula. Atenuasi atau pelemahan energi atau intensitas suara terjadi karena adanya konversi energi menjadi energi kalor selama perjalanannya. Atenuasi adalah kekuatan sinyal berkurang atau melemah bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi, baik dengan menggunakan media transmisi guide seperti kabel atau media transmisi unguided seperti gelombang. Semakin bertambah jarak tempuh dan semakin tinggi frekuensi gelombang yang digunakan, maka absorpsi menjadi semakin besar. Nah, ini contohnya ilustrasi pola perambatan suara ya. Di sini kita melihat di sebelah kiri ini adalah perairan yang dibagi menjadi 3 lapisan kedalaman yaitu mid layer, kemudian yang kedua adalah thermocline, kemudian yang ketiga adalah deep water. Pada klasifikasi perairan mixed layer, kecepatan suara cenderung meningkat ya. Kecepatan suara itu dinotasikan dengan warna hijau. Kecepatan suara cenderung meningkat akibat faktor perubahan tekanan mendominasi faktor perubahan suhu. Ya. Kemudian pada klasifikasi kedalaman thermocline, kecepatan suara menurun. Nah, jadi ini dari kecepatan suara meningkat kemudian menurun dan menjadi zona minimum kecepatan suara. Ya, jadi dia akan kecepatannya menurun akibat terjadinya perubahan suhu yang sangat drastis dan mendominasi faktor perubahan tekanan. Kemudian pada klasifikasi kedalaman air deep layer, kecepatan suara meningkat kembali akibat faktor perubahan tekanan mendominasi kembali faktor perubahan suhu ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, semakin meningkat tekanan dan suhu itu semakin mempercepat gelombang suara di dalam air ya, karena semakin meningkat suhunya ya, maka dia akan meningkatkan pergerakan antar partikelnya. Dan semakin dalam suatu perairan, maka tekanannya juga semakin dalam. Ya. Ya, ini contoh untuk temperatur, ya. Temperatur dia semakin turun di thermocline sampai dengan deep water. Kemudian kalau tekanan tekanan air, ya tekanan air itu konsisten semakin meningkat ya dari dasar permukaan laut atau dasar permukaan air, maaf, dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Jadi dia nilainya selalu meningkat. Dalam melihat pola perambatan suara, kita juga harus memperhatikan yang dinamakan dengan shadow zone. Ya, ya shadow zone adalah suatu wilayah di mana gelombang suara tidak dapat merambat atau lemah, sehingga hampir tidak dapat merambat dalam suatu medium. Menurut Yurik tahun 1983, di kolom perairan terjadi pembelokan gelombang suara atau refraksi
yang terjadi karena perbedaan kedalaman, salinitas, dan suhu air laut. Pengaruh yang paling nyata terlihat jika terjadi kenaikan suhu air laut sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan peningkatan kecepatan suara sebesar 1 meter per second. Akibatnya, jika suhu meningkat menurut kedalaman, maka gelombang suara yang dipancarkan akan cenderung dibelokkan ke arah permukaan air ya. Sehingga secara ilustrasi teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah naval gazing, ada surface duct dan shadow zone ya. Jadi dia akan seperti ini. Pada surface duct ya, dia akan dipantulkan lagi ke dasar permukaan laut ya pada gelombang-gelombang tertentu. Kemudian pada shadow zone dia akan sedikit dibelokkan karena adanya variasi perubahan suhu dan tekanan air. Nah, kalau misalnya kita eh, overlay kan antara shadow zone dengan klasifikasi kedalaman laut ya, ini kita bisa melihat peningkatan kecepatan gelombang suara ya, di mana diklasifikasikan menjadi 3 layer kedalaman laut, mulai mixed layer, thermocline, dan deep water. Seperti kita ketahui, pada mixed layer kecepatan air meningkat, kemudian pada thermocline kecepatan gelombang suara itu akan menurun ya, kecepatan gelombang suara akan menurun seiring dengan makin dalamnya pada kelas kedalaman ini sampai menyentuh batas minimum kecepatan gelombang suara, kemudian semakin ke dalam lagi maka tekanannya semakin tinggi lagi sehingga pada deep water, pada layar kedalaman deep water maka dia nilainya akan semakin tinggi kecepatan gelombang suara. Nah, ini bisa kita lihat shadow zone di sini tidak ada gelombang yang mampu dipancarkan sehingga ada beberapa echo atau gelombang yang dipancarkan transducer itu akan dikembalikan ke dasar permukaan laut, sorry. Kemudian ada juga echo-echo atau eh, gelombang yang dipancar transducer yang dia akan mengenai dasar permukaan laut tapi akan dibelokkan. Oke, jadi itu sekilas materi tentang survei hidrografi lanjut tentang akustik kelautan 2 ya teman-teman ya. Jadi untuk materi minggu pengganti besok itu masih tersisa 3 minggu pertemuan yang saya jadwalkan, tapi nanti saya kolaborasi dulu dengan koordinator, apakah nanti 1 pertemuan, apakah bisa tetap 3 pertemuan.